Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifna Yunita Cahyani dengan NIM 230360. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul yaitu sintesis katalis karbon tersulfonasi berbasis limbah organik dari ampas tebu. Baik, yang pertama yaitu mengenai permasalahan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam itu merupakan sumber energi yang masih digunakan pada saat ini. Namun bahan bakar fosil ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu sifatnya yang tidak terbarukan, sehingga jumlahnya terbatas dan dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan. Nah, dari segi ekonomi ini, seperti harga minyak sering mengalami fluktuasi atau naik turun, sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi bagi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, eh, dari segi lingkungan, pembakaran bahan bakar fosil ini dapat menyebabkan efek rumah kaca dan polusi udara yang berdampak pada pemanasan global serta penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukanlah solusi berupa energi yang berasal dari sumber terbarukan dan berkelanjutan. Nah, salah satunya yaitu energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan, yaitu biodiesel. Karena berasal dari bahan hayati, dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan untuk bahan bakar fosil ini. Selanjutnya yaitu masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan pengembangan biodiesel sebagai energi alternatif. Yang kedua, permasalahan dalam proses produksi biodiesel. Yang ketiga yaitu kebutuhan pengembang katalis yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pemanfaatan biomasa limbah pertanian yang belum optimal. Adapun batasan masalah seperti eh, penelitian ini berfokus pada pengembangan katalis heterogen berbasis lignin yang berasal dari ampas tebu. Yang kedua yaitu bahan baku yang digunakan adalah minyak jelantah sebagai sumber trigliserida. Yang ketiga yaitu proses produksi biodiesel dilakukan melalui reaksi transesterifikasi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan efisiensi reaksi dan digunakan metode pemanasan microwave. Adapun rumusan masalah seperti bagaimana cara mengembangkan katalis heterogen berbasis lignin dari ampas tebu untuk produksi biodiesel. Yang kedua yaitu bagaimana karakteristik katalis asam padat yang digunakan dari lignin berbasis ampas tebu. Yang ketiga yaitu bagaimana kinerja katalis tersebut dalam reaksi transesterifikasi minyak jelantah menjadi biodiesel. Yang keempat yaitu bagaimana pengaruh penggunaan pemanasan microwave terhadap proses transesterifikasi. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan katalis heterogen berbasis lignin dari ampas tebu sebagai katalis asam padat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik katalis yang dihasilkan dari ampas tebu. Yang ketiga yaitu mengetahui kinerja dalam proses transesterifikasi minyak jelantah untuk menghasilkan biodiesel. Yang keempat, menganalisis pengaruh penggunaan pemanasan microwave terhadap proses produksi biodiesel dari minyak jelantah. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Bisa menjadi acuan dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembang katalis hijau berbasis limbah biomasa yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu dapat mengurangi jumlah limbah organik pertanian yang berpotensi mencemari lingkungan dan dapat menjadi peluang usaha baru di bidang pengolahan limbah pertanian bagi masyarakat perdesaan. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka.
Biodiesel merupakan bahan bakar terbarukan yang dapat berasal dari minyak nabati, lemak hewani, maupun bahan lain yang mengandung asam lemak. Nah, dalam proses produksinya, biodiesel umumnya dihasilkan melalui dua metode, yaitu melalui reaksi transesterifikasi dan reaksi esterifikasi. Pada proses transesterifikasi ini dilakukan dengan mereaksikan gliserida, misalnya dari minyak nabati dengan alkohol seperti metanol dengan bantuan katalis. Reaksi ini menghasilkan biodiesel serta gliserol sebagai produk sampingnya. Sementara itu pada proses reaksi esterifikasi digunakan pada bahan baku yang memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi. Nah, pada proses ini asam lemak bebas direaksikan dengan alkohol sehingga menghasilkan ester atau biodiesel dan air. Biodiesel memiliki potensi besar karena dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang terbarukan. Proses pembuatannya sudah banyak dikembangkan dalam penelitian dan hasil akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan serta dapat berkelanjutan. Selanjutnya, katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa ikut ia bereaksi. Nah, katalis ini terbagi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Pada katalis homogen ini memiliki kelemahan karena kurang berkembang, katalis dan reaktannya itu bercampur sehingga sulit dipisahkan. Nah, pada katalis heterogen ini bentuknya padat, dapat dipisahkan dengan mudah dari katalis. Katalis heterogen ini contohnya yaitu katalis sesang padat seperti zeolat alami dan karbon tersulfonasi. Nah, pada penelitian saya kali ini, sumber karbon yang saya gunakan, saya ambil dari ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah padat dari industri gula yang masih mengandung komponen utama seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan katalis berbasis karbon. Selulosa ini berfungsi sebagai struktur utama yang memberikan kekuatan, serta selulosa itu sebagai pengikat antar serat, dan lignin itu perekat alami yang memberikan kekuatan serta ketahanan pada tumbuhan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel bebas seperti suhu dan waktu karbonisasi, kondisi sulfonasi, dan jumlah katalis. Yang kedua, variabel terikat seperti karakteristik katalis, densitas asam, gugus fungsi, luas permukaan, morfologi, dan rendaman biodiesel. Yang ketiga yaitu variabel kontrol seperti masa awal ampas tebu, volume agen sulfonasi, kecepatan dalam pengadukan, serta suhu untuk reaksi biodiesel. Adapun alat dan bahan dapat seperti gelas beker, Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume dan pipet tetes, magnetic oven, furnace. Adapun bahan yang digunakan seperti ampas tebu itu merupakan bahan baku katalis, serta minyak jelantah itu sebagai bahan baku untuk biodiesel. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu preparasi ampas tebu. Pertama, ampas tebu dicuci dengan air mengalir. Setelah itu, ampas tebu dibilas dengan Aquades. Nah, tujuan untuk dibilas dengan Aquades ini untuk mengurangi kandungan glukosa yang terdapat dalam ampas tebu tersebut. Nah, setelah ampas tebu itu bersih, dikeringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Setelah ampas tebu itu kering, dihaluskan menggunakan blender dan diayak hingga ukurannya seragam. Didapatkan ampas tebu. Yang kedua yaitu ekstraksi lignin, di mana dari serbu ampas tebu tadi itu dilakukanlah proses ekstraksi lignin. Didapatkanlah lignin, setelah itu dipisahkan dan dikeringkan. Yang ketiga yaitu sintesis katalis. Lignin yang telah dapat diperoleh tadi dikarbonasi menggunakan furnace, didapatlah karbon.
Nah, karbon tadi itu disulfonasi menggunakan H2SO4. Setelah itu dicuci hingga pH netral dan didapatkanlah katalis asam padat. Yang keempat yaitu pembuatan biodiesel, di mana minyak jelantah itu ditambahkan dengan metanol dan katalis dengan reaksi transesterifikasi, dipanaskan dan diaduk. Setelah itu campuran reaksi dipisahkan menggunakan corong pisah dan didapatkanlah biodiesel dan gliserol. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.